Nah sekarang untuk ada dua pihak nih. Nah, gimana kalau sekarang Anda sama saya udah Allah? Kalau sebentar ya, kalau Anda tidak tertib saya tertular ya. Gimana? Pasal 18 menghendaki kalau Anda tidak tertib di persidangan ini, majelis boleh menyatakan tidak keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sepansa dan setanah air dimana saja Anda berada. Ada sebuah penampilan yang unik dan ini membuat kita bisa tertawa ya. Karena Gus Nur ya untuk kali pertama dalam persidangan beliau dihadirkan ya. Dan kali ini bertemu langsung ya dengan sang pelapor yakni Dodo Baidawi ya terkait dengan dugaan penistaan agama karena proses mubahalah yang dilakukan oleh Gus Nur. Tetapi ya peristiwa di persidangan ini kemudian sontak menyita perhatian publik ya. Bagaimana tidak, Gus Nur itu dengan sangat lantang ya, mungkin karena kesal ya sama orang yang melaporkannya ya, baru dia melihat mukanya, ketemu langsung bertatap muka di ruang persidangan lagi, lalu kemudian Gus Nur menantang untuk melakukan mubahalah ya. Jadi kasus mubahalah mau dimubahalakan ya, dan bahwa menurutnya bahwa mubahalah yang dilakukan itu bukan penistaan agama. Dan sontak ya pernyataan Gus Nur itu dengan suara kerasnya itu direspon dengan petikan takbir Allahu Akbar dari para pendukung Gus Nur, yang kemudian membuat hakim mengambil sikap tegas bahwa kalau tidak tertib saya akan minta untuk keluar persidangan. Ini persidangan ya harus tertib, dan siapa yang tidak tertib akan diminta untuk keluar. Sontak para pendukung Gus Nur itu pun kemudian diam. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan coba simak dulu seperti apa suasana dalam persidangan yang kemudian ya ini betul-betul apa yang menyita perhatian kita ya, karena lagi-lagi Gus Nur melakukan sebuah tindakan yang ya menurut kita ini ya di luar dari nalar kita pada umumnya, di luar pada kelasiman-kelasiman yang ada. Mari kita simak. Saya berkeyakinan demi Allah, mubahalah yang saya lakukan itu bukan penodaan agama. Wallah. Nah sekarang untuk ada dua pihak nih. Nah, gimana kalau sekarang Anda sama saya udah Allah? Kalau sebentar ya, kalau Anda tidak tertib saya tertular ya. Gimana? Pasal 18 menghendaki kalau Anda tidak tertib di persidangan ini, majelis boleh menyatakan tidak keluar. Ini di persidangannya. Jadi orang terdakwa juga ini bukan suatu untuk mubahalah, ini sidang deh. Ini ikuti ketentuan sidang deh. Nah, ini bukan untuk saling mengatakan mubahalah di sini. Silakan. Pelaksana kalau mau mengajak mubahalah dengan saksi ya. Intinya dari keterangan ini mana yang keberatan, mana tidak. Kalau saudara tidak keberatan berarti keterangan tidak semua kan begitu. Iya, keberatan semua, yang melihatkan keberatan semua ya. Ya, karena yang pertama satu contoh, saya melaporkan atas pasal menimbulkan kebencian atas suku. Tidak ada suku yang berantem gara-gara konten saya. Ya sudah. Ya, itu seperti itu yang Intinya pokoknya keberatan semua. Kemudian Pak. Sangat jelas ya bagaimana suasana dalam persidangan dan bagaimana kemudian Gus Nur itu ketika diberi kesempatan untuk kemudian berbicara ya, dan kemudian menatap Dodo Baidawi, orang yang menjadi pelapor ya kasus dugaan penistaan agama karena mubahalah yang dilakukan oleh Gus Nur bersama Bambang Trimulyono terkait dengan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi, di mana Gus Nur kemudian ya menantang Dodo Baidawi ya, mumpung karena kita ini ada berdua ya, kita bermubahalah saja ya, karena menurutnya Gus Nur bahwa apa yang dia lakukan, mubahalah yang dia lakukan itu tidak ada penodaan agama di dalamnya. Yang kemudian sontak direspon dengan ya petikan Allahu Akbar ya, takbir dari para simpatisan Gus Nur, yang kemudian membuat hakim ya merespon dengan tegas bahwa jika tidak tertib itu akan dikeluarkan dari persidangan. Gus Nur juga kemudian diperingatkan oleh hakim bahwa ini persidangan, ini bukan untuk bermubahalah di tempat ini, bukan datang untuk bermubahalah ya, ini adalah persidangan ya, ikuti aturan main yang ada. Jadi hakim ya memberikan ya respon tegas ya bahwa
sekali ini bukan untuk bermubahalah. Anda diundang bukan untuk bermubahalah di tempat ini. Ini adalah persidangan. Ya silakan Anda memberikan keterangan-keterangan ya yang akan nanti dicermati oleh hakim ya sebagai dasar untuk kemudian mengambil putusan. Ya inilah Gus Nur ya. Jadi lucu ya, dan membuat kita ini juga kadang geleng-geleng kepala ya, karena memang aksi-aksi Gus Nur, pokoknya bukan Gus Nur lah kalau tidak melakukan sebuah aksi-aksi yang menurut kita itu di luar daripada kelasiman-kelasiman. Bahkan di persidangan pun ya, di depan hakim ya, di depan jaksa ya, dia menantang ya saksi pelapor ini ya untuk kemudian bermubahalah ya, padahal ini dalam persidangan ya. Justru tindakan-tindakan seperti ini kan ya semuanya sangat tidak konteks ya, ya dalam persidangan yang hanya ya diminta untuk kemudian memberikan keterangan ya terkait dengan ya dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut. Nah, Gus Nur ya memang ya dalam berbagai kesempatan ya kerap melakukan tindakan-tindakan mubahalah untuk setiap persoalan-persoalan. Dan ini bukan kali pertama saja kemudian Gus Nur itu yang melakukan mubahalah. Ya, hanya saja bahwa pada kasus ya Bambang Trimulyono ini dia betul-betul ya sepertinya ini dia kena batunya karena ya dilapor diduga melakukan tindak pidana penistaan agama dari mubahalah yang dilakukan bersama Bambang Trimulyono. Dan ini telah betul-betul menghebohkan publik Indonesia kurang lebih 2 bulan ya, ya bahkan atau mungkin lebih dari 2 bulan ya. Ini terus berlangsung menguasai jagat ya media sosial, menjadi perbincangan di kalangan publik ya, hingga kemudian Gus Nur tersangka. Dan persidangan ini pun ya lagi-lagi ya kita dihebohkan lagi dengan aksi-aksi Gus Nur ini yang memang ya luar biasa ya, betul-betul menyita pemikiran kita. Ini sebuah ya tindakan-tindakan yang oleh kita menilainya Gus Nur ini ya memang ya langka ini orang ya, ya unik ya, karena tindakan-tindakannya memang di luar daripada batas-batas kelasiman ya, nalar kita ya, ya pikiran-pikiran jernih kita ya menilainya bahwa ya itu di luar daripada tindakan-tindakan orang pada umumnya. Nah, hanya saja kita berharap bahwa memang proses persidangan ini ya semoga berlangsung dengan transparan, dan nantinya putusan itu betul-betul ya bisa memberikan rasa keadilan kepada ya setiap orang yang berperkara di dalamnya, dan memberikan kepastian hukum, dan publik pun nanti akan memperoleh ya informasi yang terang benerang terkait dengan hiruk pikuk ijazah palsu Pak Jokowi yang telah menimbulkan ya persepsi dari berbagai kalangan ya, banyak pandangan-pandangan dari publik ya setelah video ini kemudian viral ya, dugaan ijazah palsu Pak Jokowi itu. Kita berharap bahwa pengadilan betul-betul bisa memutus secara adil ya, dan memberikan kepastian hukum. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.